Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, dan senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-284 dengan judul Guru dan Juru Selamat Umat Manusia. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pelajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Dan kita masuk ke dalam inti pembacaannya. Kepada anak-anaknya sekarang Tuhan memaklumkan, kuatkanlah hatimu, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Orang Kristen selalu mempunyai pertolongan yang kuat di dalam Tuhan. Cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Jadi di sini begitu indah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kepada anak-anaknya Tuhan itu sudah mengatakan bahwa Tuhan itu akan menguatkan hati kita, akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mau untuk bekerja, mau untuk melakukan setiap jalan-jalan Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan sebab Tuhan menyertai kita ketika kita mau untuk melakukan setiap apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apakah ketika kita tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa kehendak Tuhan, apakah kita bisa memastikan bahwa Tuhan tidak menyertai kita? Tentu saja Tuhan tetap menyertai kita. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika Tuhan sudah memberikan penyertaan yang begitu dalam kepada setiap manusia. Alangkah baiknya ketika kita mengikuti jalan-jalan yang Tuhan sudah rancangkan. Karena ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka kemudahan itu akan ada dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, tetapi di sini diingatkan kepada kita bahwa akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, untuk mengenal karakternya ketika kita mau untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, untuk menurut dan mau untuk mengandalkan Tuhan yang menuntun jalan-jalan dalam kehidupan kita. Dan di saat itulah kita akan melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kita di sini juga mungkin berpikir, bagaimana mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin tidak mengenal Dia, tetapi bagaimana mungkin Tuhan bisa menyertai mereka? Perlu kita ingat bahwa Tuhan itu menyertai setiap anak-anaknya. Tidak hanya umat-umat Kristen, tidak hanya orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan saja. Tetapi setiap orang Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya masing-masing. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun untuk setiap orang sehingga mereka bisa mengikuti jalan-jalan kebenaran tersebut. Tetapi kembali lagi kepada pilihan pribadi lepas pribadi. Apakah orang tersebut mau untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan? Ataukah mereka mau untuk mengandalkan pemikiran mereka sendiri? Dan di sini juga dikatakan bahwa orang Kristen selalu mempunyai penolong yang kuat di dalam Tuhan. Jadi bagaimana di sini dijelaskan bahwa orang-orang Kristen itu mempunyai penolong yang kuat. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Karena kita bisa menagih janji Tuhan bahwa kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita akan jalani dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita sebagai orang Kristen, Tuhan mengatakan bahwa pakaian dan makanan itu cukup bagi kita. Jadi kita tidak perlu menginginkan hal-hal yang jauh melebihi apa yang Tuhan sudah porsikan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui adalah Ia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan orang yang mau untuk berharap sepenuhnya hanya kepada Dia. Tetapi jangan kita berpikir bahwa Tuhan akan memenuhi setiap kekhawatiran kita, setiap keluh kesah kita itu, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita berpikir bahwa itu adalah jalan yang terbaik, tetapi mungkin itu bukanlah jalan yang terbaik di mata Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memikirkan atau memaksakan Tuhan untuk mengikuti jalan-jalan kita. Tetapi ketika kita berserah sepenuhnya, pasrah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, di saat itulah kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu menyertai kehidupan anak-anaknya. Dan di sini juga dikatakan bahwa sekiranya orang-orang Kristen menyadari berapa banyak kali Tuhan mengatur jalan mereka supaya rencana musuh terhadap mereka tidak terlaksana, maka mereka tidak akan tersandung dalam persungutan. Iman mereka akan tinggal kepada Tuhan dan tidak akan ada kesusahan yang berkuasa menggoyahkan mereka. Mereka akan mengakui Dia sebagai hikmat dan keberhasilan mereka, dan Ia akan melaksanakan apa yang diinginkannya untuk dilakukan melalui mereka. Jadi begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita masing-masing bahwa dikatakan sekiranya orang-orang Kristen itu yang mengaku pengikut Tuhan
benar-benar bisa melihat dan menyadari bahwa Tuhan itu sudah seringkali mengatur jalan-jalan kita, meluputkan kehidupan kita dari serangan si jahat, dari segala tipu muslihat si jahat. Di saat itulah kita akan menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Tetapi seringkali mata kita tidak melihat akan hal tersebut, sehingga kita akhirnya jatuh ke dalam persungut-sungutan. Karena kita merasa Tuhan tidak menyelamatkan kita, Tuhan tidak ada di samping kita. Tetapi yang mata kita tidak lihat, bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Ialah yang suka meluputkan kita dari setiap kejahatan, dari si jahat tersebut. Dan bahkan di sini juga dikatakan bahwa ketika iman kita tinggal kepada Tuhan, maka tidak akan ada kesusahan yang berkuasa menggoyahkan mereka. Jadi bagaimana di sini? Tuhan tidak mengatakan bahwa tidak akan ada kesusahan dalam setiap hidup umat manusia, dalam setiap hidup anak-anaknya. Tetapi dikatakan di sini bahwa tidak akan ada kesusahan yang akhirnya bisa menggoyahkan iman dan kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ketika kita diberikan kesusahan atau ujian yang Tuhan izinkan untuk ada dalam kehidupan kita, maka hal tersebutlah yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan ketidakmampuan kita untuk menjalani kehidupan kita itulah yang membuat kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka akan mengakui Dia sebagai hikmat dan keberhasilan mereka. Jadi bagaimana kita tidak akan mengandalkan diri kita. Kita tidak akan merasa bahwa diri kita mampu. Kita bisa melewati segala kesusahan itu karena kuat dan kuasa kita. Melainkan itu hanyalah semua karena kasih karunia Tuhan saja. Ajakan yang sungguh-sungguh dan penambahan semangat yang diberikan melalui Hagai dikukuhkan dan ditambahkan oleh Sakaria, yang dimunculkan Tuhan untuk berdiri di sisinya dalam memberi dorongan kepada Israel untuk melaksanakan perintah supaya bangun dan membangun. Pekabaran Sakaria yang pertama adalah suatu kepastian bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal dan merupakan janji berkat kepada yang mau mendengarkan perkataan nubuatan yang pasti itu. Diceritakan bahwa ada sebuah nabi yang bernama Hagai, dan ketika nabi Hagai tersebut memberikan semangat yang dikatakan, itu juga akhirnya dikukuhkan atau ditambahkan, dikuatkan oleh Nabi Sakaria. Jadi bagaimana di sini Tuhan pun memberikan kepada kita bahwa ketika Tuhan sudah memberikan satu kekuatan, maka Tuhan pun seringkali menambahkan orang-orang lain untuk memberikan kekuatan yang lebih, memberikan semangat yang lebih dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa pekabaran Sakaria yang pertama adalah suatu kepastian bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal dan merupakan janji berkat kepada mereka yang mau mendengarkan perkataan nubuatan yang pasti tersebut. Jadi bagaimana di sini dikatakan itu adalah sebuah janji berkat yang Tuhan juga berikan kepada umat-umat sisa yang hidup di akhir zaman ini. Jadi bagaimana kehidupan umat-umat pada zaman dahulu, pada zaman nabi-nabi, itu juga akan kembali terulang kepada kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana di saat itulah kita kembali dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Bagaimana kita mau mengikuti pilihan untuk mengikuti Yesus, ataukah kita mau mengikuti kata hati kita sendiri. Jadi bagaimana kembali kepada pilihan kita masing-masing. Di manakah kita mau berdiri? Di saat itulah kita harus menentukan pilihan kita. Karena tidak ada posisi yang abu-abu di dunia ini. Yang ada hanyalah hitam atau putih. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan ladang yang tidak memberikan hasil, dengan persediaan perbekalan mereka yang di gudang yang sangat sedikit dan cepat akan habis, dikelilingi sebagaimana adanya mereka oleh orang-orang yang tidak bersahabat. Sekalipun demikian, orang-orang Israel bergerak maju dalam menyambut panggilan yang disampaikan oleh para utusan Tuhan dan bekerja dengan rajin untuk memulihkan bait suci yang tinggal reruntuhan itu. Itulah pekerjaan yang menuntut supaya bersandar sepenuhnya atau bersandar teguh kepada Tuhan. Ketika bangsa itu berusaha melakukan bagian mereka dan mencari suatu pembaruan kasih karunia Tuhan dalam hati dan kehidupan, maka pekabaran demi pekabaran diberikan kepada mereka melalui Hagai dan Sakaria. Dengan kepastian-kepastian bahwa iman mereka akan mendapat pahala yang berlimpah-limpah, dan dengan demikian firman Tuhan mengenai kemuliaan masa depan bait suci yang temboknya sedang mereka bangun itu tidak akan gagal. Pada waktu inilah akan muncul, tepat pada waktunya yang dirindukan segala bangsa sebagai guru dan juru selamat umat manusia. Jadi bagaimana di sini juga dijelaskan bahwa ketika setiap perbekalan kita sudah hampir habis, dikatakan sama seperti bangsa Israel pada zaman dahulu. Tetapi di saat itulah kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Sama pada zaman Nabi Hagai dan Sakaria dikatakan bahwa kepastian bahwa iman mereka akan mendapatkan pahala yang begitu limpah ketika mereka mau untuk berusaha terlebih dahulu. Di saat itulah Tuhan yang akan menyelesaikan sisanya. Tetapi bagaimana iman itu akan diuji ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita perbekalan terlebih dahulu di awal. Tetapi ketika kita mau berjalan,
Di saat itulah Tuhan akan membukakan setiap pintu-pintunya, sehingga setiap kebutuhan itu akhirnya bisa terpenuhi. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan demikian pembangun itu tidak dibiarkan berjuang sendirian. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Tuhan. Dan Tuhan semesta alam sendiri telah memaklumkan. Kuatkanlah hatimu, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Terdapat dalam Esra 5 ayat 2, Hagai 2 ayat 5, dan buku Alfa dan Omega Jilid 4, halaman 176 dan 177. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita sebagai pembangun iman dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri, tetapi Tuhan selalu ada beserta bersama dengan kita. Dan di sini juga dikatakan kembali bahwa Tuhan menginginkan supaya kita menguatkan hati kita. Dan di saat kita menguatkan hati kita, kita mau untuk bekerja setiap hari, memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan mengatakan, aku ini menyertai kamu. Jadi itu adalah janji Tuhan yang pasti Tuhan akan tepati. Karena Ia tidak seperti manusia yang seringkali kita berjanji tetapi kita lupa untuk menepati. Tapi Tuhan ketika Ia sudah mengatakan hal tersebut, maka kita bisa meminta Tuhan untuk menepati janji tersebut. Karena Tuhan pasti akan menepati janjinya. Renungkan lebih dalam, apakah saya masih menghargai petunjuk Tuhan yang diberikan kepada para nabi zaman dahulu? Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan, diajak untuk merenungkan kembali. Bagaimana, apakah saya masih menghargai petunjuk Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada zaman nabi-nabi terdahulu. Tetapi zaman nabi-nabi terdahulu setiap petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan kepada mereka, itu juga bisa menjadikan tuntunan bagi kehidupan kita untuk umat-umat manusia hidup di akhir zaman ini. Dalam waktu kita yang sudah sangat singkat, Tuhan bisa memberikan hikmat untuk menjadikan setiap hal dari tuntunan yang ada dalam firman Tuhan ini untuk menjadikan pegangan bagi kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah untuk terombang-ambing oleh setiap ajakan dan arus dari dunia ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini kita kembali diingatkan bagaimana kita perlunya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, memberikan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang menuntun jalan-jalan kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana kasih karunia itu bisa ada dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.